Kisah lucu selama kuliah. Belum lama ini sih sebenarnya. Jadi kayak saya dan teman-teman kan sekarang lagi pada tahap penelitian ya. Waktu itu teman saya penelitian udah preparasi bahan nih. Udah benar-benar bahannya tuh siap dianalisis menggunakan waktu itu alatnya tuh AAS, dan di kampus saya tidak boleh menggunakan instrumen oleh mahasiswa. Jadinya tuh ketika mau menggunakan instrumen tuh harus operatornya, teknisinya. Nah waktu itu udah sekitar 2 minggu apa ya teman saya tuh masukkan sampel, terus nggak kayak dianalisis sama si teknisinya ini. Terus habis itu teman saya marah dan bahan-bahannya itu tuh dibuang. Habis dibuang dia nangis ya karena dia jengkel. Ya, itu hal konyol sih sebenarnya. Sama ini sebenarnya ini nggak tahu ya lucu atau enggak, tapi menurut saya ini hal yang menyenangkan karena waktu itu kalau di jurusan saya ya, terutama di fakultas saya itu tuh jarang yang namanya ujian open book. Jadi kita tuh kadang iri dengan fakultas-fakultas lain yang mungkin ketika mereka ujian tuh take home dan sebagainya. Lah waktu itu kita sudah dikasih tahu sama dosennya ujiannya open book. Nah senang kan kita, nggak belajar, nggak ngapal-ngapalin dan lain sebagainya, tinggal bawa buku yang banyak, udah selesai. Lah ketika kita masuk ruang ujian dan membuka lembar soal, ternyata di situ ditulis open book dan open gadget. Coba sampai kita keluar ruang ujian tuh kita kayak yang aduh nyesel nih udah belajar, nyesel nih udah banyak bawa buku banyak banget. Tau gitu kan, ya udah nggak usah bawa buku, bawa HP aja udah cukup gitu loh. Kalau ujian dari yang tadi sudah saya bilang, kita jarang banget ujian take home. Jadi ujiannya selalu di ruang kelas, lebih sering. Mungkin 95% kita ujian di ruang kelas. Terus habis itu kita jarang open book. Kalau misalkan satu semester nih kita ada mata kuliah 10 misalkan, kita paling yang open book tuh cuman 1 atau 2 doang kayak gitu. Terus habis itu ketika udah musim-musim ujian nih, mahasiswa tuh pasti akan mencari temen untuk belajar. Dan nggak jarang sih sebelum memasuki ruang ujian tuh mereka bakalan ngumpul, terus mereka ngapalin, ini tadi reaksi ini sama ini hasilnya apa, sebutin ini dong yang secara urut kayak gitu. Terus nanti ada juga yang ngebawa apa ulangin dong kayak gitu ya, kayak gitulah. Kalau tutorial dari kakak tingkat banyak, jadi kayak lebih ke membahas soal tahun-tahun sebelumnya gitu. Sama kadang juga ada tutorial dari dosen kalau misalkan itu mata kuliahnya itu tuh benar-benar mata kuliah wajib dan biasanya mahasiswa dapat nilainya tuh kayak kurang bagus gitu loh, biasanya ada langsung tutorial dari dosen. Kalau mengenai lifestyle tentang pakaian yang ada di teman-teman saya itu mengikuti kurva normal, tahu kan yang gini, seret gitu. Jadi ada yang benar-benar kayak ukti-ukti banget, ada yang kayak aki-aki banget, ada yang benar-benar glamor, tapi sebagian besar mereka bajunya itu seperti pada umumnya orang, gimana sih, ya standar-standar aja kayak gitu. Kalau selain pakaian, mereka makannya biasa, cari yang murah, anak-anak kos ya biasa. Terus kosnya juga kos-kos yang standar, beberapa juga ngontrak, jadi biar ada teman belajar bermain dan teman bayar kontrakan. Kalau uang tugas tuh sebenarnya nggak terlalu banyak mengeluarkan uang ketika masih menjadi mahasiswa yang biasa. Dalam artian semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh nggak terlalu banyak uang yang keluar banyak untuk tugas, paling cuman ngeprint, terus habis itu beli kertas buat ngerjain laporan praktikum. Yang banyak keluar itu malah ketika sudah semester akhir, kayak harus beli alat, beli bahan, dan itu ya lumayan lah, beberapa juta mungkin keluar. Alat yang harus dimiliki sejak awal itu lebih ke APD sih, kayak misalkan jas lab, sarung tangan tiap praktikum harus ganti sih. Terus habis itu masker,
kacamata, apa lagi ya, udah sih itu aja. Sepatu, termometer enggak sih, di lab udah ada. Aku kemarin selama kuliah ikut organisasi PMI, jadi relawan gitu di kecamatan. Terus habis itu aku ikut IPNU PPNU yang PAC itu tingkat kecamatan. Terus kalau di kuliahnya sendiri, di kampusnya sendiri, aku cuman ngambil organisasi di dalam jurusan. Dalam artian itu cuman ada di jurusannya itu doang. Kayak misalkan kemarin itu jurnalistik. Aku ngambil itu karena aku mikirnya udah sibuk di luar ya, ada PMI, ada IPNU, PPNU, jadi biar lebih gampang bagi waktunya aku ambil organisasi yang kerjaannya itu tuh bisa aku manage di rumah, bisa aku kerjakan di rumah. Kan kalau jurnalis itu kan berhubungan dengan nulis-nulis ya, jadi kan nulis bisa kapan aja, di mana aja kayak gitu. Kalau sambil kerja ada sih, kemarin saya sempat ambil beberapa tawaran buat les, jadi kayak les private gitu loh. Nah itu kalau menurut saya kerja yang mudah tapi menguras tenaga, karena kadang kita tidak hanya disuguhkan untuk membuat anak itu pintar, tapi kadang kita harus mikir gimana sih tekniknya biar anak itu tuh mengerti. Kan beda ya ngajarin anak SD, anak SMP, SMA, dan mahasiswa. Kalau mahasiswa tinggal kita kasih materi, jelasin dikit mereka udah paham. Kalau anak SD kan kita harus cari teknik-tekniknya. Nah, di situ saya yang sedikit harus memutar otak karena saya tidak dari jurusan pendidikan. Ngajarnya kalau dulu itu saya dapatnya SD, SMP, terus beberapa ada yang kuliah. Kalau yang kuliah tuh kayak cuman ngajarin doang sih. Tapi habis itu aku dapat bonus kayak diajakin main kemana gitu. Dulu ini dari temenku yang jurusan informatika, teknik informatika, iya. Pelajarannya tentang fusi. Aku dulu sempat ikut lembaga, cuman pas ikut lembaga itu aku ngerasa kayak susah gitu loh menghubungkan antara aku dengan lembaganya. Akhirnya ya udah aku mandiri aja. Palingan tetangga yang minat. Tapi akhir-akhir ini banyak tak tolakin, sibuk soalnya. Tiba-tiba dosen. Ada dosen yang ketika masuk kelas langsung nyatet di whiteboard tuh, langsung nyatet seret gitu. Ketika papan tulisnya itu udah penuh semua, beliau baru duduk dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dan sebagainya seperti itu. Ada dosen yang tiap masuk telat, ya paling telat 10-15 menit gitu. Ada juga dosen yang harus on time, jadi waktu itu teman saya tuh telat kalau nggak salah baru 5 menit atau 10 menit langsung disuruh keluar. Ada juga dosen yang apa ya, dia tidak terlalu memperhatikan mahasiswa tuh masuk atau enggak. Jadi misalkan nih 2 SKS dosennya mengatakan gini ketika di awal-awal pembelajaran, kalian boleh masuk on time, kalian boleh masuk overtime, bahkan kalian boleh masuk 10 menit sebelum saya mengakhiri mata kuliah. Ada juga dosen yang membolehkan mahasiswanya makan, minum, dipersilahkan, asalkan nggak yang bersuara lah. Jadi kriuk-kriuk itu nggak usah, yang makanannya itu tuh yang lembut-lembut aja. Terus ada juga dosen yang ini dosen yang sangat saya sukai karena beliau ini menurutku sangat bisa
mengaplikasikan antara ilmu kimia dengan lingkungan yang ada. Jadi ketika beliau mengajar tuh kayak ya udah cerita aja, cerita pengalaman beliau, terus cerita apa-apa yang dulu pernah dibaca dengan ya intinya kayak dongeng gitulah. Kalau karir itu kita bisa masuk ke industri nanti kita masuk ke bagian quality control biasanya loh ya. Terus bisa juga masuk lab-lab kayak LPPT, kayak BPOM, itu kan ada labnya. Terus kita bisa juga masuk ke rumah sakit, di rumah sakit itu pasti ada labnya. Ya seputaran itu aja sih. Kalau misalkan mau buka usaha juga bisa, karena dosenku itu ada yang dia itu melakukan riset, di mana riset itu nanti dijual ke industri. Kayak misalnya VCO itu kan minyak kelapa ya. Kalau misalkan dia terlalu lama dia bakalan tengik. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, dosenku itu mengambil kayak riset gitu loh, gimana caranya biar VCO itu nggak tengik. Setelah itu dia akan menjual formula dari VCO. Konsentrasi di jurusan saya itu nanti ada kimia material, kimia lingkungan, kimia hayati, komputasi, sama fisik. Saya lupa sebutan yang fisik itu apa, tetap fisik atau apa saya lupa. Nah, kalau saya sendiri ambil konsentrasi di kimia lingkungan. Di kimia lingkungan ini kayak contohnya kemarin saya ngambil riset tentang styrofoam. Tahu kan yang sering buat makan itu, yang putih-putih itu kan kalau misalkan dibakar dia bakalan mengakibatkan polusi. Kalau misalkan dia hanya dikubur dia terurainya lama. Nah, di situ saya memanfaatkan styrofoam itu untuk adsorben. Ya nanti teman-teman bisa cari tahu sendirilah ya adsorben itu apa. Itu buat mengadsorb limbah logam berat. Saya pakainya logam beratnya CD2+. Itu biasanya digunakan di industri elektronik. Bedanya dengan penjurusan lain ya lebih ke ini sih, lebih ke materi-materi kayak misalkan hayati, kimia hayati itu kan nanti lebih mempelajari tentang riset-risetnya tentang kimia organik kayak gitu. Jadi bahan-bahannya dari bahan-bahan alam biasanya. Kalau yang lain aku kurang terlalu memperhatikan. Material itu lebih ke anorganik. Terus fisik lebih ke fisik. Terus penjurusan tentang kimia komputasi itu ya risetnya hanya di depan komputer, tidak berhubungan langsung dengan bahan dan alat kayak gitu. Tapi kemarin teman saya itu ada yang risetnya itu ngambil di 2 lab, jadi lab kimia organik dan lab kimia komputasi. Jadi kayak mensinkronkan data 2 itu loh, kayak gitu.